Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali bersama Kaizen Channel. Anda mungkin pernah ya mengalami Google AdSense-nya ataupun blognya ditolak oleh Google AdSense dengan alasan low value content seperti ini. Jadi ada beberapa sebab kenapa blog kita ditolak ataupun belum disetujui oleh Google AdSense. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengulas masalah Google AdSense dan apa sih penyebab blog kita belum diterima ataupun ditolak oleh Google AdSense. Sebelum kita lebih lanjut membahas video tentang Google AdSense ini, silahkan Anda like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video-video terbaru di Kaizen Channel. Salah satu penyebab blog kita ditolak ataupun belum disetujui oleh Google AdSense diantaranya adalah low value content. Seperti blog saya yang ini, saya mencoba kemarin mendaftarkan blog yang baru ya, dan ternyata belum disetujui ataupun masih ditolak dengan alasan seperti ini: situs Anda belum siap untuk menampilkan iklan. Kami menemukan beberapa pelanggaran kebijakan di situs Anda, yang berarti situs Anda belum siap untuk menampilkan iklan. Yang pertama, iklan yang ditayangkan Google pada layar dengan konten replika. Ini postingan ataupun artikel kita itu duplikat ya, dalam arti bukan konten original. Ya, saya mengakui kalau di blog saya yang ini emang ada konten yang saya copy dari tempat lain. Namun sebenarnya kita diperbolehkan mengambil ataupun mencuplik sebuah konten dari tempat lain dengan catatan kita harus bisa memberikan nilai lebih. Jadi misalnya kita copy sebuah postingan, nah kita jangan mengcopy 100% ya, kita ambil intisarinya lalu kita tambah ataupun kita edit sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan konten yang berbeda. Ini seperti di ini ya, kalau kata Google, seperti peringatan yang saya terima, kami tidak mengizinkan iklan yang ditayangkan di Google di layar dengan konten yang disematkan atau disalin dari orang lain tanpa komentar tambahan, seleksi atau tanpa memberi nilai tambah pada konten tersebut. Anda juga wajib mematuhi kebijakan penyalahgunaan kekayaan intelektual kami. Nah, ini kalau saya pahami, ini adalah konten kita adalah duplikat ataupun replika dari postingan lain dan tidak memberikan nilai lebih. Jadi bila kita mengambil konten orang, itu kita harus ada nilai lebihnya ya. Nilai lebihnya bagaimana cara memberi nilai lebih ya, kita edit, kita rubah, kita tambahin ya, kita tambahin isinya. Kalaupun ada yang perlu dikurangi ya dikurangi, ada yang perlu ditambah adalah ditambah itu. Jadi kita harus memberikan nilai lebih, jangan copy paste tanpa ada dirubah ataupun diedit. Seperti blog saya ya,
blog saya yang sudah di approve ini sebenarnya adalah kontennya sebagian saya mengambil dari website lain, karena ini adalah konten website berita, dan alhamdulillah emang disetujui ya, di approve. Blog saya yang ini, blog konten berita ini rata-rata adalah disetujui, di approve oleh Google AdSense ya, karena emang saya ada merubah ya, jadi bukan semata-mata copy paste, walaupun sumbernya yang mengambil dari website yang besar seperti Kompas, Detik, dan lain-lain. Karena kalau isu-isu berita nasional kan kita tidak bisa hadir langsung ya, tapi kita bisa mengambil intisari beritanya dari website lain, lalu kita rubah, lalu kita edit agar bisa beda, tidak sama dengan konten ataupun postingan aslinya. Nah, ini seperti ini blog saya yang sudah approve Google AdSense-nya, dan ini adalah website berita. Kalau dari ini kan seperti ini nih, judul apa, kasus yang kemarin penendang sesajen itu kan tidak mungkin kita hadir ataupun datang ke TKP ya, tapi kita bisa copy sebagian berita dari website lain, lalu kita rubah, kita tambah agar menjadi konten yang berbeda tapi dengan tujuan yang sama. Jadi maksud beritanya sama, hanya isi kontennya yang sedikit berbeda. Karena kita juga bisa lihatlah di blog-blog ataupun di website besar seperti Kompas, Detik, dan lain-lain, itu yang memberitakan seperti ini, memberitakan kasus-kasus yang terjadi di negeri ini, itu kan intinya sama ya, tujuannya sama. Seperti ini ya, ini membahas masalah penendang sesajen kemarin kan, tapi dari para kontributor ataupun para wartawan dari media massa yang sudah besar itu kan, mereka mempunyai gaya bahasa sendiri, mempunyai gaya tulis sendiri, tapi inti beritanya tetap satu, yaitu si penendang sesajen. Mungkin boleh dikatakan kalau Kompas menggunakan dari jalan A, terus si Detik menggunakan jalan B, tapi tujuannya adalah tetap di satu titik, di titik C. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk mengambil konten-konten yang dari blog lain ataupun dari postingan lain, kita harus bisa memberikan nilai lebih untuk dirubah ataupun diedit. Dan ini jika kalian mendapatkan peringatan seperti ini ya bisa dibaca-baca ya, ininya alasan-alasannya seperti ini. Lalu yang sering dialami juga adalah blog kita tidak diterima karena low value konten. Nah, seperti ini ya, situs Anda belum memenuhi kriteria penggunaan di jaringan penayangan Google. Untuk informasi selengkapnya tinjau referensi berikut. Nah, jadi low value konten itu blog kita ataupun postingan kita yang di blog itu, jika low value konten itu kategorinya ini ya, mungkin ada konten ilegal ya, penyalahgunaan kekayaan intelektual, konten yang berbahaya atau menghina, kejaman terhadap hewan, konten yang menyesatkan, praktek penipuan, dan lain-lain. Kalian bisa baca di Google AdSense. Ini secara garis besarnya ya, secara garis besarnya yang dinamakan
low value content, tapi ini kebijakan dari low value content. Tapi kalau yang saya pahami, selain dengan isi konten itu adalah ini kan persyaratan konten minimum. Nah, terus ada lagi, pastikan situs Anda memiliki konten berkualitas tinggi yang unik dan pengalaman pengguna yang baik. Nah, terus ada pedoman kualitas webmaster untuk konten yang berkualitas rendah, kemudian pedoman kualitas webmaster. Nah, kalian bisa pelajari di sini. Tapi menurut pemahaman saya ataupun yang sudah pernah saya alami, karena konten-konten saya juga nggak melanggar ini ya, nggak melanggar kebijakan yang seperti tadi. Jadi kalau blog kita ditolak karena hanya low value content, selain kita bisa melihat isi postingannya sesuai dengan pedoman komunitas ataupun tidak, yang perlu diperhatikan adalah perbanyak kontennya, perbanyak postingannya. Kalau low value content, perbanyakin postingan kalian ya, minimal 30 atau berapa ya, yang penting kita punya postingan itu banyak dan trafficnya ataupun jam tayangnya juga sudah mencukupi untuk didaftarkan di Google AdSense. Nah, jadi kalau kita kena peringatan ataupun blog kita belum diterima hanya karena low value content, kalian cukup perhatikan syarat ininya memenuhi persyaratan ataupun tidak. Jika blog kalian ataupun postingan kalian rasa itu aman, tidak melanggar pedoman komunitas, hanya mungkin jumlah postingannya yang masih sedikit, ya. Terus jam tayangnya ataupun penayangan traffic per harinya masih sedikit. Jadi kalau ditolak terus ada peringatan low value content, kalian perbanyak membuat postingan, diperpanjang dulu, kira-kira 1 bulan udah banyak ya, minimal 30 atau berapa. Maksudnya kalau syarat minimal sebenarnya kalau di Google AdSense sendiri tidak disebutkan ya, tidak disebutkan minimal berapa postingan kita yang memenuhi persyaratan. Karena saya juga belum ketemu nih ataupun pemberitahuan dari Google AdSense blog kita itu harus berapa sih minimal postingannya. Nah, ini saya juga belum menemukan pemberitahuan ataupun artikel dari Google AdSense yang menyatakan bahwa postingan kita harus berjumlah sekian postingan. Itu saya belum menemukan, tapi belajar dari pengalaman yang sudah pernah saya lakukan ketika blog saya seperti ini blog saya yang ditolak karena emang masih sedikit postingannya, dan ada postingan yang emang saya ambil dari artikel jadi ya, saya ambil dari import artikel, jadi bukan asli ataupun konten original yang saya buat. Ada beberapa postingan yang saya import, dari file jadi, karena kan kita bisa mengimport file kita di blog kita. Kalau misalnya kalian punya blog ataupun punya file artikel atau postingan yang udah jadi, bisa diimport ya, file XML biasanya seperti ini. Nah, kan kita bisa untuk mengimport postingan kita menggunakan file jadi ataupun postingan yang sudah jadi. Kita tinggal mengimportnya
di sini ya. Kan kita bisa mengimpor konten ataupun kita mencadangkan. Misalnya kalian blog kalian mau dipindahkan postingannya ataupun artikelnya ke blog lain, kalian bisa cadangkan. Bisa kalian cadangkan kontennya. Kalaupun mau mengimpor itu kita bisa mengambil file postingan yang sudah berbentuk file XML ya. Ini bisa diimpor, nanti bisa langsung dipublikasikan. Nah ini blog saya yang ditolak tadi. Ini jumlah postingannya udah 314 ya, tapi ini yang seperti yang saya bilang tadi, sebagian adalah postingan hasil impor dari blog lain seperti ini ya. Ini kan tentang kesehatan ini udah banyak ya. Tentang kesehatan ini udah banyak diposting oleh para blogger. Nah ini karena saya punya artikelnya dan saya impor, saya publikasikan. Nah mungkin ini yang dikatakan replika karena memang tidak saya rubah ya. Ini tidak saya rubah postingannya, dan saya yakin artikel ini bukan hanya di blog saya yang ini, blog lain pasti kayaknya sih ada ya, karena file artikelnya yang diimpor itu banyak beredar ataupun banyak yang memiliki ya, mungkin yang menjadi salah satu keterangan yang ini ya, ini seperti itu. Jadi harus diedit karena saya ini nggak saya edit ya, saya impor aja, saya impor langsung saya publikasikan. Jadi dianggap adalah konten duplikat ataupun konten replika dari website lain. Nah ini penyebabnya. Terus yang low value content seperti tadi ya, kita harus perbanyak dulu, perbanyak membuat postingan, satu hari satu postingan lah minimal. Lalu kalau sudah kira-kira sudah mencukupi minimal 30 ya, minimal 30 lah, 30 postingan, nanti kalian bisa coba lagi untuk minta ditinjau kembali agar bisa diterima oleh Google AdSense. Nah ini blog saya kan yang dua ini udah approve semua ya, tinggal satu ini, dan ini juga blog yang masih baru ataupun website berita yang masih baru, trafficnya juga belum banyak, masih sedikit. Nah jadi untuk traffic, untuk mendapatkan traffic kalian bisa share ke sosial media, dan syaratnya sebenarnya kalau blog kita itu bisa diterima oleh Google AdSense itu berdasarkan pengalaman ataupun informasi yang saya dapat dari rekan-rekan ataupun di internet, adalah minimal traffic kita itu 300 tayang per hari ya, 300 tayang per hari itu untuk bisa diterima ataupun di-approve oleh Google AdSense. Itu syarat minimalnya ya. Nanti kalaupun sudah di-approve, jam tayang kita sedikit juga nggak masalah, itu kan hanya akan mempengaruhi dengan penghasilan kita. Yang penting di saat kita mau mendaftarkan ke Google AdSense itu perbanyak dulu, perbanyak jam tayangnya ataupun trafficnya, sehingga kan dari Google AdSense melihat blog kita itu jam tayangnya banyak ataupun
padat ya, sehingga mereka juga menerima blog kita. Nah, nanti setelah blog kita sudah diterima, jam tayang kita di bawah 300 juga nggak masalah, yang penting kan udah diterima, dan itu hanya akan mempengaruhi dari penghasilan. Karena kalau blog kan semakin banyak jam tayang, semakin berkesempatan mendapatkan penghasilan dari iklan yang tayang di blog kita. Ya, jadi seperti itu ya solusi bagi kalian yang blognya masih sering ditolak. Karena ada juga yang bertanya kepada saya, kenapa blognya masih ditolak terus, ada pelanggaran kebijakan. Nah, sebenarnya kalau blog kita ditolak itu pasti akan ada alasannya ya. Nah, alasannya kalau misalnya melanggar kebijakan, ya emang berarti kita ada suatu konten yang melanggar kebijakan. Nah, itu harus dibenerin dulu, dibenahi dulu. Kalau sudah dibenahi baru didaftarkan lagi. Nah, ini hanya salah satu penyebab ya, penyebab blog kita belum diterima. Karena selain ini juga ada juga ditolak karena tampilannya ya, karena tampilan blog kita belum sempurna ataupun belum selesai. Udah kita daftarkan, masih ada link yang mati ya. Templatenya itu masih belum selesai. Kalau Google AdSense menilai itu masih dalam develop ataupun dalam pembangunan, jadi belum siap tayang. Kita udah mendaftarkan, sebenarnya karena ada link-link yang mati sih biasanya ya kalau masalah di template ataupun tampilan itu, karena ada link yang mati. Link yang mati itu gimana sih ya? Ini seperti misalnya yang dianggap link yang mati itu jangan sampai ada ya di blog kita. Ketika kita mengklik satu menu itu nggak ada isinya. Misalnya saya klik ini ya, nah ini begitu saya mengklik soal hukum, politik, ini di sini kosong gitu. Seharusnya harus ada isinya semua, walaupun hanya satu. Nah, ini ya, ini kita bikin tampilan halaman soal bisnis, yaitu ketika kita klik harus ada isinya. Nih. Nah, ini ya, ini masih kosong. Nah, ini sebenarnya nggak boleh ya, ini harus diisi. Nah, ini salah satunya penyebab blog belum diterima, salah satunya seperti ini. Ini kayak ya kita pasang kategori tip, nah ini ternyata masih kosong. Entertainment, kita lihat, nah seharusnya ada isinya seperti ini ya, nggak boleh kosong. Ini tips, nah nggak, ini kosong, masih kosong. Nih, ini ya. Jadi ketika menu-menu yang ada di sini diklik itu harus ada isinya semua, jangan sampai kosong. Seperti halaman about ini juga nggak boleh kosong ya, ini harus ada isinya semua. Ini ya, ini mungkin kita anggap remeh, nggak tahu ya, tapi usahakanlah blog kalian semuanya, semua menu-menu tampilan yang ada di template ataupun di tema kalian itu ketika diklik itu harus ada isinya semua, jangan sampai kosong. Ini untuk tampilan ini setiap blog akan beda-beda ya, tergantung dengan blog kalian masing-masing. Seperti blog saya yang ini kan tampilannya seperti ini, saya menggunakan tema yang ini seperti ini. Terus ada juga blog saya yang lainnya yang udah
terima. Yang ini blog saya yang sudah diterima. Nah ini ya seperti ini. Ini kan ada menu-menunya nih sini di sini nih, di atas semua nih. Ada bisnis, dunia, ekonomi, hukum dan lain-lain, semuanya ini di sini. Ini kalau diklik harus ada kontennya, harus ada isinya, harus ada postingannya. Jangan sampai postingannya kosong ya. Jadi ketika diklik harus ada artikelnya. Nah ini kan kategori-kategori kalian bisa menyesuaikan ketika kita memposting ini ya. Menyesuaikannya kan di sini nih. Ada berita daerah, peristiwa. Kalian bisa sesuaikan dengan ininya, tampilan di sini. Jadi kategori ini sebenarnya berpengaruh ya, berpengaruh mengumpulkan berita-berita kita ataupun postingan-postingan kita menyesuaikan dengan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Nah kalau jika kalian menampilkan kategorinya di tampilan itu harus isi ya, harus ada isinya. Ini kalau yang kategori di sini mungkin nggak seberapa ini ya, tapi tetap sih harus diperhatikan juga. Tapi yang jelas yang perlu kalian perhatikan adalah tampilan-tampilan halaman-halaman yang ada di header ini. Ketika diklik harus isi, jangan sampai kosong. Ini semua ya. Di sini ini about, preface, polish, ini juga ketika diklik jangan sampai nggak ada isinya, harus ada isinya semua. Itu biar blog kalian dianggap sudah layak untuk diterima, bukan masih dalam develop ataupun dalam pembuatan. Nah tuh, karena ada juga ya yang ditolak karena alasan seperti itu. Blog kita belum layak diterima karena masih dalam pembuatan ataupun developing. Nah tuh, jadi seperti itu ya caranya ataupun solusinya jika blog kalian sering ditolak ataupun masih belum diterima. Nah kalau belum diterima kan pasti akan ada keterangannya seperti ini. Ini ada tanda merah seperti ini ya. Ini kalian bisa klik. Nah ini kalau kita klik detailnya, ini kan akan ketahuan apa sih sebabnya blog kita kok belum diterima atau tidak diterima. Ini pasti dari Google AdSense akan memberikan reasonnya ataupun alasan-alasan yang membuat blog kita tidak terima. Nah kalian pelajari, dibaca, dipahami apa maksudnya dengan peringatan yang dikirimkan oleh Google AdSense ke akun kita untuk sebagai pemberitahuan kalau blog kita masih belum layak menjadi publisher AdSense. Jika sudah diperbaiki semuanya ya, kalau kalian sudah merasa yakin sudah diperbaiki, sudah ini, kalian bisa minta peninjauan ulang. Nah nanti kalau ketika ditinjau ulang masih ditolak, pasti akan ada peringatannya lagi, masih ada pemberitahuan seperti ini, alasannya apa gitu kan. Nah kalian gali lagi, pelajari lagi, pahami sampai
benar-benar nantinya blog kalian bisa diterima. Dan ini bukan omong kosong ya, karena kecuali blog saya belum ada yang diterima, karena blog saya udah diterima ya, udah ada yang approve. Dan pengalaman yang saya alami adalah seperti itu. Ketika tadinya blog ini ditolak, saya lakukan riset apa sih penyebabnya, pahami, pelajari, dan cari solusi untuk diselesaikan agar blog kita bisa diterima. Oke, demikian tadi kembali mengulas ya masalah blog yang tidak disetujui ataupun sering ditolak oleh Google AdSense. Sebenarnya untuk video-video ataupun panduan soal Google AdSense sudah banyak saya buat videonya, kalian bisa lihat-lihat di channel saya mengenai Google AdSense ataupun cara-cara solusi agar blog kita diterima oleh Google AdSense. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa ya, kembali jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini dan aktifkan tanda lonceng agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika saya membuat tutorial baru ataupun video-video baru di Kaizen channel. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.